Malam pertama dengan CEO nyebelin. Episode 9. Cerita bersambung. Pintu rumah yang menjulang tinggi itu terbuka. Siva masuk ke dalam rumah dengan mengendap-endap. Jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Gara-gara ia menemani Andin yang di rumahnya sendirian, ia jadi ketiduran dan lupa mengabari Safi, suaminya. Pasalnya laki-laki itu tidur dari jam 6 sore. Namun tak mendapat kabar dari Safi membuatnya berpikir bahwa Safi tidak bangun pada malam hari. Pembantu rumah mereka juga mengabari jika Safi tidak turun untuk makan malam. Siva perlahan melangkahkan kakinya menaiki tangga saat ingin memasuki kamarnya. Tek. Lampu menyala. Siva melebarkan matanya kala melihat Safi yang berdiri bersidekap dada menatapnya tajam. Oh tidak, habis kau Siva. Dari mana? Tanyanya dengan suara tegas. Siva gelalapan, bingung untuk menjawab apa. Aduh, harus bilang apa ya? Monolognya dalam hati. Safi memicingkan mata. Sekali lagi saya tanya sama kamu, dari mana? Nada suara Safi naik 1 oktav membuat Siva menegang. Siva habis dari rumah Andin kak. Andin minta aku nemenin dia karena orang tuanya lagi pergi. Aku ketiduran terus lupa ngabarin kakak. Jelas Siva terbata-bata. Safi mengangguk. Kalau kamu ketiduran, kenapa pulangnya harus jam segini? Dan kenapa gak izin sama aku? Mau jadi istri durhaka kamu, Fa? Enggak. Siva pulang sekarang. Karena biar nanti kakak bangun tidur udah ada Siva, terus bisa nyiapin setelan kantor kakak. Dan soal gak minta izin sama kamu, ya karena kakak tidurnya lelap banget. Siva gak tega buat bangunin. Siva menjawab tanpa ragu. Namun Safi masih menatapnya penuh selidik, seakan tidak percaya dengan ucapannya. Aduh, semoga dia percaya deh. Siva memutar tersenyum lugu kepada Safi, menutupi rasa takutnya. Siva tersenyum lega akhirnya. Lalu kenapa GPS kamu mengarah ke gedung tua yang ada di dekat hutan? Tanyanya dengan penuh selidik. Sial, bodoh Siva. Siva terdiam kaku. Ia bingung harus menjawab apa. Itu bukan urusan kakak, tegas Siva. Safi menatap tajam Siva. Bukan urusan saya. Ia tersenyum sinis ke arah Siva, membuat si empu yang ditatap menelan ludahnya melihat tatapan Safi. Lantas, siapa saya bagi kamu? Lupa dengan statusmu sekarang. Saya tanya, istri macam apa yang masih keluyuran jam segini, Siva? Bahkan kamu gak ngabarin aku yang berstatus suami kamu. Kamu anggap aku ini apa? Bentaknya berapi-api. Siva balik menatap suaminya tajam. Emang kenapa kalau Siva keluyuran? Apa peduli kakak? Kita nikah cuma karena perjodohan kak. Jadi jangan mentang-mentang kakak suami Siva, kakak jadi seenaknya ngatur-ngatur Siva. Siva berteriak lantang. Emosinya ikut tersulut karena bentakan dari Safi. Terserah kamu, mulai sekarang saya gak akan ikut campur urusan kamu. Kita urus diri masing-masing. Anggap kita gak pernah kenal dan gak pernah ada dalam ikatan pernikahan ini. Itu kan yang kamu mau? Blam. Siva memejamkan mata saat Safi menutup pintu kamar dengan keras. Apa ucapan tadi menyakiti Safi? Tidak, apa yang ia lakukan tadi sudah benar. Lantas bagaimana nasib rumah tangga mereka nanti? Siva mengusap wajah kasar. Ia tidak tahu bagaimana kehidupannya nanti. Siva berjalan menuju kamar mereka. Safi tidak ada di sana. Ia jadi gelisah. Belum ada seminggu usia pernikahan mereka, tapi sudah ada cobaan. Salahnya juga kenapa lepas kendali tadi. Sekarang jadi panjang urusannya. Siva merebahkan diri di ranjang. Ia memejamkan matanya. Gadis itu tampak nyaman sampai tak sadar ia terlelap tidur dalam keadaan masih menggunakan baju yang belum ia ganti dan sepatu yang masih melekat di kakinya. Safi memasuki kamar. Ia bisa melihat istrinya yang tampak tidur dengan tenang.
Ia berjalan untuk melepas jaket dan sepatu yang digunakan Syifa. Tangan kekarnya perlahan mengelus rambut istrinya. Safi tahu dirinya salah. Ia membentak Syifa, tapi ia melakukan itu agar gadis itu sadar bahwa statusnya kini sudah berbeda. Dia bukan lagi gadis remaja yang bisa bebas kemana saja. Sekarang dia mempunyai suami. Sudah seharusnya Syifa berubah diri dan menyesuaikan diri dengan status barunya sebagai seorang istri. Bukankah pantas dirinya menegur Syifa jika gadis itu berbuat salah? Safi menyugar rambutnya ke belakang. Perlahan kakinya melangkah, berjalan ke kamar mandi. Ia butuh berendam. Mungkin dengan itu ia bisa menyenangkan pikirannya. Selanjutnya, pagi ini suasana di meja makan terasa hening. Hanya terdengar suara dentingan sendok yang beradu dengan piring. Safi dan Syifa masih bungkam. Tidak ada yang membuka suara. Safi bangkit dari kursi. Ia meraih tasnya dan berlalu tanpa berpamitan dengan istrinya. Syifa yang melihat itu terdiam. Safi pasti kecewa dengannya, tapi ia juga masih kecewa dengan Safi yang membentaknya tadi pagi. Melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 6:30, Syifa segera meraih tasnya dan berjalan keluar menuju mobil, lalu melajukannya ke sekolah. Di tempat lain, Safi telah sampai di kantornya. Ia memfokuskan diri dengan laporan kerjaannya. Memikirkan masalah perusahaan sudah membuatnya pening. Ini ditambah lagi ribut dengan istrinya. Kepalanya benar-benar ingin meledak sekarang. Tok tok tok, masuk. Bimo masuk dengan membawa berkas serta cengiran khas laki-laki itu. Ia menyenyitkan dahi saat melihat tampilan bosnya yang jauh dari kata rapi. Bagaimana tidak, Safi adalah tipe lelaki yang menyukai kerapihan, sedangkan sekarang ia melihat Safi dengan penampilan acak-acakan. Bahkan ia masih pagi, namun laki-laki yang berusia 21 tahun ini terlihat seperti pulang dari kerja. Safi mengerti sepertinya bosnya sekaligus sahabatnya ini sedang ada masalah di rumah tangganya. Bimo menghampiri Safi. Lelaki itu belum sadar jika di hadapannya kini adalah manusia tengil yang menjadi sekretarisnya. Safi masih sibuk dengan laporan di tangannya. Bimo kembali berdeham cukup keras. Safi masih diam. Kalau masih mau berdeham, silahkan keluar. Pintu di sana, tunjuknya ke arah pintu. Bimo menyengir lebar. Hehehe. Bercanda Pak Bos. Gue kesini mau ngasih tahu lo sesuatu. Jadi semua yang lo suruh kemarin udah gue lakuin. Lengkapnya, gue udah ngirim semua data di email lo. Oh iya Safi, lo kapan mau nangkep tuh pengkhianat? Secepatnya, Safi berucap tegas. Bimo mengangguk. Lalu ia ingat ada satu hal yang ingin ia tanyakan kepada Safi. Lo lagi ada masalah ya sama bini lo? Bimo menatap Safi penuh tanda tanya. Safi terdiam sebentar. Gue bentak Syifa kemarin, ucapnya santai. Gila, lo bentak Syifa? Tanyanya ulang, ingin memastikan bahwa apa yang ia dengar benar. Safi mengangguk. Ia kembali memeriksa email yang dikirim Bimo. Gila lo Vi, lo kan tahu cewek itu kayak gimana. Hatinya lembut Vi. Aduh, gue punya sahabat kok bodoh kayak gini sih. Safi menatap Bimo tajam. Ia tidak mungkin membentak Syifa jika gadis itu tidak membuatnya marah. Lo lebih lama sama gue, seharusnya lo tahu gimana gue kalau marah Mo. Gue gak asal bentak Syifa kalau gadis itu gak berbuat salah. Sial, Safi kembali diserang rasa bersalah karena membentak istrinya.
Siva buat salah apa sampai lo bentak dia? Kalian belum ada seminggu nikah, udah ada aja keributan rumah tangga. Gak baik kayak gitu, Vi. Nasihat Bimo. Gue juga tahu, Siva kemarin pergi gak bilang-bilang ke gue. Suami mana yang gak khawatir sama istrinya yang belum pulang, padahal udah tengah malam. Pagi tadi dia pulang jam 4 pagi subuh dengan ngendap-ngendap kayak maling yang bikin gue curiga. Maksud lo? Tanya Bingo bingung. Siva bilang dia ketiduran di rumah sahabatnya. Oke, kalau dia tidur di sana, tapi kenapa pulangnya harus subuh banget? Bahkan lo tahu kemarin gue cek GPS yang gue pasang di mobil menunjukkan lokasi bahwa Siva pergi ke gedung tua dekat hutan. Gimana gue nggak curiga mo? Safi mengeram mengingatnya. Bentar-bentar, lo yakin Siva pergi ke gedung tua dekat hutan itu? Secuek-cueknya gue, dia tanggung jawab gue, orang tuanya nitipin ke gue, otomatis gue harus bisa megang amanah mereka. Dan anak gue nggak mungkin ngasih informasi ngasal. Safi menjelaskannya lagi. Bimo mengangguk setuju. Lu udah tanya dia ngapain ke sana? Dia keburu marah. Habis itu gue keluar kamar dan gak tahu lagi apa yang terjadi sama dia. Dari pagi juga gue udah nggak ketemu dia. Gue jadi penasaran, istri lo kira-kira ngapain ya kesana? Itu tempat kan udah lama nggak kepake dan jarang dikunjungi orang. Safi mengangguk setuju dengan ucapan Bimo. Ia harus menyelidiki ini. Ia tidak bisa tinggal diam. Apa sebenarnya yang terjadi dengan gadis itu yang disembunyikan darinya? Bahkan untuk pertama kalinya ia melihat perubahan sifat Siva. Gadis yang biasanya terlihat lembut kini menunjukkan sisi bedanya. Selanjutnya, di sekolah, Siva lebih banyak melamun. Ia memikirkan masalahnya dengan Safi. Andin yang melihat sahabatnya melamun dengan iseng mengageti Siva. Dor, astaga Andin, hampir aja jantung Siva copot, teriaknya. Terkejut, ia mengusap dadanya. Benar-benar sahabatnya satu ini. Mungkin ia ingin Siva cepat mati. Andin terbahak. Cup. Maafin ya, Fa. Habis lo mikirin apa sih dari tadi? Gue lihat lo ngelamun terus. Siva nggak ada ngelamun kok, cuma Siva lagi mikir, kenapa sih Siva cantik banget? Kan kasihan teman-teman semua pada iri sama Siva. Siva terkekeh mendengar ucapannya sendiri. Ia memamerkan senyum manisnya. Pletak, kepedean banget loh, cantikan gue, lo mah jauh Andin. Andin mengibaskan rambutnya ke wajah Siva yang membuat gadis itu mendelik tak suka. Cantik sih, tapi rambutnya bau, ledek Siva membuat Andin ngeram. Siva segera berlari sebelum mendapat amukan dari Andin yang kini sudah mengeluarkan tanduknya. 1, 2, 3, Siva, sini nggak lo woi? Bersambung.